Sejumlah pakar IT, akademisi, dan politisi terus menyoroti dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Iya, bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap masih terus dihujani kritik. Dalam diskusi yang digelar di Sekretariat Barikade 98 Cikini, Jakarta, para pakar IT, akademisi, dan politisi menyebut Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Hairul Anasuaidi, juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan menyatakan Sirekap hanyalah salah satu cara memanipulasi suara. Dugaan kecurangan pemilu juga didukung dengan penyalahgunaan kekuasaan dan instrumen negara. Tak hanya itu, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran menilai banyak kelemahan dalam peraturan pemilu hingga memudahkan terjadinya kecurangan. Diungkapkan oleh para pakar IT, itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu. Dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi. Begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Proses pemilu ini, saya katakan sejak membuat undang-undangnya saja sudah banyak kelemahan. Kemudian juga peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga mudah orang untuk menyalahgunakan. Ini masalah besar. Para pakar IT, akademisi, dan politisi menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Iya, dalam diskusi yang digelar di Sekretariat Barikade 98 Cikini, Jakarta, pakar IT, akademisi, dan politisi menyebut Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Ya, untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami ada ahli IT Institut Teknologi Bandung, ada Mas Hairul Anasuaidi, dan kita langsung ke Mas Hairul. Mas Hairul, kemarin sempat bertemu menjelaskan begitu ada beberapa kejanggalan yang ditemukan di balik aplikasi Sirekap itu ya. Nah, sejauh ini bukti-bukti apa saja yang sudah Anda kantongi dan bisa dibagi bersama kami terkait dengan hal-hal kejanggalan yang menyebabkan Sirekap ini pada akhirnya sekarang tidak menampilkan data-data perolehan suara begitu ya, hanya foto-foto saja. Ya, baik, kalau saya kebetulan mengamati hasil pemilu dan ya. Apa yang saya kantong ini adalah data-data yang ada di Sirekap itu. Ya. Mulai awal Sirekap tayang ya, kami memang menunggu tayangnya Sirekap karena kami berharap Sirekap dapat menampilkan informasi sejelas-jelasnya langsung dari presentasi. Karena aplikasi Sirekap sudah terintegrasi sampai ke DPR, artinya data real-nya sudah langsung naik ya, tanpa menunggu rekap berjenjang. Seharusnya Sirekap ini justru sudah lebih dahulu selesai, bahkan lebih cepat dari bintang lembaga-lembaga pihak ketiga. Nah, kami amati semuanya berdasarkan data-data yang disebut oleh petugas-petugas KPPS yang kemudian ditampilkan ke halaman Sirekap Ya. web. Mas Hairul, suara Anda sepertinya agak kurang jelas di sini, Mas Hairul. Kecil. Baik. Nah, ini Nah. baru nih. Ya, Baik. ini sudah terdengar nih, Mas Hairul, dengan cukup jelas di sini. Mas Hairul, bisa dijelaskan kembali ini seperti apa nih bentuk-bentuk bukti yang sudah Anda kantongi, Mas Hairul? Baik, yang kami amati dari awal adalah halaman web Ya. pemilu 2024.kpu.go.id atau kita sebut web Sirekap ya. Ya. Aplikasi Sirekap yang dipakai oleh KPPS, tapi itu hasil dari inputan dari berbagai wilayah TPS Indonesia yang kemudian oleh KPU ditampilkan ke web Sirekap. Ya.
Nah, web Sirekap ini kan mengandung informasi tabulasi dari berbagai tingkatan sampai ke paling detail itu TPS. Di TPS itu sendiri ada C1 ya, ada 3 halaman C1 yang dilampirkan. Betul. Nah, saya mengamati untuk Pilpres, untuk Pileg saya belum mengamati. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Baik. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Iya. Baik, Mas Hairul. Ya. Ini kita juga sapa ya, ini selain Mas Hairul ada narasumber kita berikutnya, ada Mas Panggi Syarwi, pengamat politik. Selamat siang Mas Panggi. Ya. Siang Mas Dede. Betul, ini kita sudah bersama Mas Hairul, pakar IT dari ITB ini, Mas Panggi. Ini kalau Mas Hairul tadi sudah mendapatkan beberapa alat bukti begitu ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di aplikasi Sirekap yang sudah di-save begitu ya, yang kemudian bisa dijadikan alat bukti beberapa kejanggalan yang terjadi di Sirekap. Kalau menurut tanggapan Anda, Mas Panggi, sebenarnya aplikasi Sirekap ini menurut Anda ini adalah sebuah aplikasi yang bisa memudahkan atau justru bagian dari konspirasi? Iya, untuk menjawab pertanyaan Mas Gede berat banget ya. Konspirasi atau menggiring opini atau untuk mengamankan suara. Ya. Prinsipnya kita mengapresiasi adanya Sirekap itu kan bagian dari transparansi. Ya. Bagaimana pemilu itu bisa dilihat oleh publik masyarakat. Misalnya adanya C1 plano yang diupload, kemudian disesuaikan, divalidasi, diverifikasi, dikonfirmasi dengan apa yang diinput di tingkat KPPS, TPS, PPK dan seterusnya dan seterusnya. Jadi niatnya, motivasinya kan bagus ya, karena untuk transparansi supaya tidak ada penggelembungan suara, tidak terjadi ada manipulasi atau karena ada bukti kontrol. Nah, alat kontrolnya di Sirekap itu kan adalah C1 plano. Betul. Nah, kalaupun ada yang salah input, salah artificial intelligence-nya, IE-nya salah dalam memasukkan data, misalnya 300 menjadi 3.000, satu TPS hanya maksimal 300, tapi di artificial intelligence-nya Sirekap mencatat 3.000 misalnya, kan itu non-sample error ya yang terjadi. Tentu kan bisa juga masih disesuaikan dengan C1 planonya. Jadi alat kontrolnya C1 plano. Nah, yang kedua adalah, namun seiring perjalanan waktu ternyata tim IT atau Sirekap ini tidak siap tanding. Siap tanding dalam konteks banyak persoalan non-sampling error yang terjadi. Nah, itu yang memicu kemudian distrust publik. Sementara di dalam penyelenggaraan pemilu, itu yang pasti itu adalah bagaimana menciptakan trust building, memulihkan kepercayaan publik. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan, bahwa IT, apalagi aplikasi itu, dia harus settle, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah, dalam Sirekap, ternyata di sepanjang perjalanannya, niatnya baik untuk transparansi, untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tadi yang tidak kita inginkan. Tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu, sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano, karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik gitu yang untuk menjaga suara supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. Ya, nah, sebelum kembali lagi ke Mas Hairul, Mas Panggi, kami potong. Mas Panggi, kalau dibandingkan 2019, halo Mas Panggi, dibanding 2019 ini mana yang lebih buruk sebetulnya? Karena kan ya kami juga percayalah gitu sebagai warga negara pasti dalam setiap proses pemilu ada pasti kekurangannya, kecurangannya, nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kalau dibandingkan 2019 nih, mana yang lebih buruk nih? Iya, itu tergantung ya, buruknya itu misalnya suara tidak sah lebih banyak pemilu kali ini misalnya dibanding pemilu sebelumnya. Lebih brutal dong berarti tahun ini. Ya, yang kedua adalah
banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya sudah terjadi sebelum penyelenggaraan pemilu. Nah, yang namanya Sirekap atau Realcon atau Quickcon itu tidak bisa mengcapture, men-zoom out terkait dengan kecurangan, kemudian soal bagaimana terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, nggak bisa. Tetapi IT kan aplikasi sifatnya kan hanya untuk memberikan data empirik objektif apa adanya yang disampaikan ke publik untuk mengontrol, mengawal, untuk menjaga suara rakyat supaya tidak disalahgunakan, tidak terjadi yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau paling buruk sebenarnya dengan adanya Sirekap ini itu sudah lebih baik supaya memang misalnya ada nih di daerah Harusnya saya ya, Mas, di kabupaten, harusnya lebih baik karena di daerah kabupaten saya nggak bisa lagi main-main di tingkat KPPS atau PPK-nya. Kenapa? Karena nanti publik bisa melihat C1 planonya, sehingga kalau ada suara C1 planonya tidak berkesesuaian dengan hasil inputernya, berarti ada manipulasi, ada penggelembungan suara, ada suara yang hilang. Nah, ada suara yang tiba-tiba kok banyak gitu. Nah, sebenarnya dalam sistem Sirekap ini sudah baik, tapi ternyata IT-nya nggak siap, gitu, ada problem. Betul, kita banyak hal ya. Kita berbagi waktu dengan Mas Hanafi ya. Mas Hanafi, kalau Anda melihat dari sudut pandang IT begitu ya, selain dengan adanya perubahan-perubahan yang Anda catat gitu ya, apakah kita sekarang dihadapkan dengan ada dugaan gitu, algoritma tertentu yang mengunci suara dari paslon tertentu? Tanggapan Anda seperti apa? Kalau algoritma itu sampai saat ini saya belum menemukan yang disebut mengunci itu. Saya pribadi sebagai orang yang biasa membuat aplikasi, saya tidak akan seberani itu ya developer mengunci-ngunci, karena akan sangat mudah ditemukan dalam proses digital forensik gitu ya. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang-orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya, tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Iya. Misalnya dalam pengisian C1 itu kan disediakan 3 digit ya untuk masing-masing paslon itu. Misalnya dapatnya 2 digit di bawah 100, tapi diisikan itu di digit pertama dan kedua, digit ketiga kosong misalnya. Itu kan menyebabkan pembacaan jadi salah kalau tidak diantisipasi oleh pemrograman yang sudah lebih advance gitu ya. Mungkin dalam pengembangan jilid pertama atau masih versi beta itu bisa lolos gitu. Tapi ketika sudah sempurna seharusnya kemungkinan itu diantisipasi. Nah, berikutnya setelah masalah-masalah yang disamar-samarkan ini mulai kedeteksi oleh publik ya, yang X menjadi 8, 0 menjadi 8 gitu ya, kemudian penempatan digit yang di kedepan harusnya di belakang. Jadi salah gitu ya, menjadi salah pencatatan begitu ya Mas Hairul ya. Nah, ini berikutnya lebih banyak yang ngawur gitu, nggak ada kaitannya dengan kesamar-samaran lagi gitu. Ya, Mas Hairul, ini singkat saja, nantinya apakah Anda siap gitu jika bukti-bukti yang sudah Anda kumpulkan ini diajukan untuk jika nantinya ada sidang gugatan di MK ataupun untuk digunakan dalam pengajuan hak angket? Singkat saja, Mas. Saya insya Allah siap ya, data saya lengkap, saya siapkan semua data-datanya, kan saya siap membantu untuk membaca ulang seluruh C1 pihak mana masuk punya KPU. Saya sudah buat aplikasi untuk membaca turus dan juga bulatan-bulatan atau UMR untuk bisa lebih meyakinkan bahwa C1 itu dibaca dengan benar, karena kita sudah dengan inputan yang masuk dari berbagai daerah atau diedit oleh berbagai pihak gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Hairul atas waktunya hari ini. Semoga saja ini keterangan yang dapat berguna sekali buat kami di iNews Today. Assalamualaikum, selamat siang.